Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam channel Asiknya Belajar Kimia. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang materi sifat koligatif larutan. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Jika konten ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian agar pemahaman tentang materi sifat koligatif larutan dapat lebih paham lagi. Semoga bermanfaat. Peta konsep untuk pembelajaran sifat koligatif larutan. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang sifat dari fisika, dari sifat koligatif. Nanti ada larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, kemudian nanti sifat koligatif itu meliputi apa saja. Itu nanti kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, tekanan osmosis. Nah, untuk larutan elektrolit, dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff yang nanti akan saya terangkan. Kemudian, jika kalian sudah memahami tentang sifat fisika dari sifat koligatif larutan, nanti kita akan belajar tentang satuan. Nah, satuan yang akan kita pelajari adalah untuk menghitung konsentrasi. Nah, untuk menghitung konsentrasi nanti yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, kemolalan, kemudian yang kedua, fraksi mol, dan yang ketiga, kemolaran. Kenapa harus kita pelajari? Karena sifat koligatif larutan itu erat hubungannya antara konsentrasi dan faktor Van Hoff. Sifat koligatif larutan. Pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel dari zat terlarutnya. Nah, jumlah partikel dari zat terlarut ini dia tergantung dari konsentrasi dan faktor Van Hoff. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami dulu tentang pengertian atau sifat koligatif itu dia meliputi apa saja. Itu yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu, baru nanti kita akan belajar tentang menghitung konsentrasi dan hubungan antara konsentrasi dengan faktor Van Hoff. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu jika zat larut yang dimasukkan dalam tempat tertutup, maka pelarut itu dia akan menguap. Nah, uap itu akan menyebar kemana-mana dan memberi tekanan ke seluruh ruangan. Partikel-partikel yang menjadi uap tidak selamanya dia akan menjadi uap, tetapi sebagian akan masuk ke dalam cairan lagi. Nah, ketika sudah mencapai kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uapnya, maka uap itu akan menjadi jenuh. Jika uap itu sudah jenuh, maka tekanan ini yang disebut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Pengaruh zat terlarut pada tekanan uap, kita amati gambar ini. Gambar yang pertama itu dia pelarut murni. Ketika pelarut murni, maka tekanan uapnya ini akan banyak sekali gitu ya. Tapi dibandingkan dengan kalau dia diberi zat terlarut, maka tekanan uap yang tadinya banyak ini akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena uapnya terhalang oleh zat terlarut gitu. Sehingga yang tadinya menguap banyak, dia mengalami penurunan tekanan uap. Sehingga bisa dikategorikan bahwa makin tinggi konsentrasi zat terlarutnya, maka
makin tinggi penurunan tekanan uap. Kenapa? Karena dia terhalangi oleh zat terlarut, sehingga uapnya menjadi menurun, gitu ya. Tekanan uap itu menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Ini yang perlu kalian pahami ya. Kalau tekanan uapnya tinggi, maka dia mudah untuk menguap. Kalau tekanan uapnya rendah, maka dia sukar untuk menguap. Penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni itu dia akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih pada tekanan uap luar itu biasanya 1 atm atau sering diberi nominal 760 mm Hg atau 776 cm Hg. Itu pada tekanan uap udara permukaan laut. Nah, pada tekanan 1 atm ini, titik didihnya ini adalah titik didih normal. Untuk titik beku, itu adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadinya perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Kalau kita amati dari diagram tekanan dan suhu ini, bisa kalian amati bahwa kalau yang dia ini garisnya garis lurus ya, garis lurus dan dia tanpa putus, ini berarti punyanya pelarut gitu. Ini ke sini. Tapi kalau garisnya ini garis putus-putus, berarti ini punyanya larutan gitu. Nah, hubungannya dengan titik beku dan titik didih itu yang pertama. Kalian mengingat penggaris gitu ya. Penggaris itu kalau semakin ke kiri itu tandanya semakin negatif. Kalau semakin ke kanan itu berarti tandanya positif. Artinya apa? Artinya nanti suhunya kalau semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu suhunya semakin kecil. Itu ya, semakin negatif. Kalau semakin negatif itu biasanya dia membeku. Kalau suhunya di atas 100 berarti dia mendidih atau menguap gitu ya. Sehingga kalau yang berada di daerah kanan gitu ya, di kanan garis ini berarti dia wujudnya gas. Kalau berada di sebelah kiri dari garis tebal ini berarti dia berwujud padat. Selanjutnya, kalau yang berada di dalam cungkup, ini berarti dia berwujud cair gitu. Nah, kalau yang berada pada garis ini, garis perubahan antara cair menjadi gas, garis ini disebut dengan garis didih. Sedang kalau yang dari padat menjadi gas, ini dia disebut dengan garis sublimasi. Kalau garisnya ini garis lurus tanpa patahan, berarti dia garis sublimasi dari pelarutnya. Tapi kalau dia berada di sini, di garis putus-putus ini, berarti nanti ini garis didih dari larutan. Kalau dia garisnya tebal, berarti garis didih dari larutan, gitu. Kemudian, kalau dia berada di antara cair menjadi padat, ini dia disebut dengan garis beku. Gitu ya.
diingat lagi bahwa kalau dia berada di garis lurus, itu berarti dia punyanya pelarut. Maka kalau yang berada di sini, ini berarti garis didih pelarut. Kalau yang berada di sini karena dia putus-putus berarti garis didih larutan. Yang di sini kalau dia putus-putus berarti dia punyanya garis beku larutan. Kalau yang berada di sebelah ini yang garis lurus tanpa putus ini berarti garis beku dari pelarut. Begitu ya. Nah, dari pertemuan 3 titik ini disebut dengan titik triple. Kalau berada di antara pertemuan garis yang tebal, ini berarti titik triple dari pelarut. Tapi kalau dia pertemuan 3 titiknya ini dari garis putus-putus, maka disebut dengan titik triple larutan. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Untuk yang di sini, ini kan kalian amati bahwa titik yang di sini ini kan turun, ini punyanya pelarut gitu ya. Maka kalau punyanya pelarut, maka di sini ini adalah TF0 gitu. Nah, kalau yang di sini karena ini titiknya ini punyanya garis putus-putus, berarti dia adalah TF gitu. TF. Nah, delta atau perubahan dari TF ke TF0 ini yang disebut dengan delta TF itu. Delta TF. Nah, kalau yang berada di dalam titik didih gitu ya. Kalau ini tadi titik beku, yang di sini titik didih. Berarti kalau yang berada titiknya ini kan dia punyanya garis tebal ya. Berarti ini dia punyanya pelarut gitu. Maka di sini jadinya titik didih murni dari pelarutnya. Kalau ini dia titiknya dari titik yang garis putus-putus, berarti dia punyanya titik beku larutan. Perubahan antara TB dan TB0 ini disebut dengan delta TB atau perubahan daerah perubahan titik beku, begitu. Paham ya? Nah, sekarang untuk tekanan, ini kan P. Maka kalau yang berada di sini, ini kan berarti dia punyanya P0 gitu. Kemudian misalnya dia di sini mengalami penurunan gitu. Penurunannya di mana gitu misalnya ya. Penurunannya misalnya saya ambil di sini. Nah, ini berarti kalau penurunan ini kan dia di garis putus-putus, maka dia P gitu ya. Nah, selanjutnya kalau jarak perubahan antara P0 sampai P ini dia disebut dengan delta P karena dia mengalami penurunan. Gitu ya. Nah, ada yang perlu kalian pahami lagi, yaitu daerah. Kalau dia berada ini misalnya saya buat di sini 0 ya. Ini 0 gitu. Nah, jarak antara ini sampai ini, kemudian daerah ini sampai ini, itu nanti saya akan menyebutnya sebagai, kalau yang ini dia berarti daerah TB gitu ya, titik didih. Kalau yang di sini ini berarti daerah
dari TF. Yang perlu diingat kembali bahwa kalau yang mendekati 0 ini berarti dia kalimatnya rendah. Kalau yang menjauhi 0 itu artinya dia tinggi. Berarti yang di sini juga tinggi. Artinya apa? Artinya berarti ketika suhunya 300 derajat, oh berarti titik didihnya tinggi dibandingkan yang 100 derajat. Kalau negatif 5 dengan negatif 10, berarti negatif 10 itu memiliki titik beku yang tinggi dibandingkan negatif 5. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku itu kalau delta TB itu dia selisih antara titik didih pelarut dan titik didih larutan. Dirumuskannya bahwa delta TB itu adalah pengurangan dari TB dikurangi dengan TB0, gitu ya. Kalau penurunan titik beku itu dia selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutannya. Dia disebut dengan penurunan titik beku. Dirumuskannya dengan delta TF itu sama dengan TF 0 dikurangi TF-nya. Itu ketemunya delta TF. Sifat koligatif yang ketiga itu adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis. Nah, makin tinggi konsentrasi larutan, maka makin tinggi pula tekanan osmosis yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis tersebut. Bisa kalian amati, ketika dia ini ada pelarut saja dengan zat terlarut ini akan berbeda, gitu ya. Kalau dia hanya pelarut saja, maka tekanannya akan rendah, gitu ya. Tapi ketika ada zat terlarut, maka tekanan yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis itu menjadi tinggi, gitu. Adanya kecenderungan kedua larutan yang kalian amati tadi ya, itu mempunyai konsentrasi yang sama. Maka pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih kecil, dia akan mengalir ke larutan yang konsentrasinya lebih besar. Nah, peristiwa perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi lebih kecil atau dia ke pelarutnya ke larutan yang memiliki konsentrasi lebih besar atau zat larutnya, inilah yang disebut dengan osmosis. Menurut faktor Van Hoff, perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan dari non-elektrolit untuk larutan yang sangat encer itu dia dinyatakan dengan faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff itu dia dirumuskan berdasarkan jenis dari zat terlarutnya. Kalau zat terlarutnya itu elektrolit, sedang larutan ketika zat terlarutnya itu dia sudah bercampur dengan pelarut, maka dia dapat menjadi larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu kan dibagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat, harga I itu sama dengan N. Nah, N di sini ini menunjukkan jumlah mol partikel setelah ionisasi. Kalau elektrolit lemah, harga I-nya itu 1 ditambah N-1 dikali alfa. Alfa sendiri itu adalah derajat ionisasi. Sehingga misalnya
Misalnya saya buat contoh larutan elektrolit. Misalnya AlCl3. Ketika dia dilarutkan, dia akan menjadi larutan elektrolit dan terionisasi di dalam pelarutnya menjadi ion Al3 positif dan 3Cl negatif. Gitu ya. Maka ini di sini 1. Ini kita jumlahkan. 1 ditambah dengan 3. Berarti jumlah mol partikelnya itu adalah 1 ditambah dengan 3 sehingga 4. Sehingga harga I-nya itu adalah 4. Contoh lain misalnya NaCl gitu ya, yang paling sering keluar itu NaCl. NaCl ini ketika kita larutkan dalam air, dia akan terurai menjadi Na positif dan Cl negatif. Nah, di sini 1, di sini 1. Maka jumlah molnya adalah 1 ditambah dengan 1. Maka harga N-nya itu sama dengan 2. Kalau dia elektrolit kuat, berarti I-nya sama dengan 2. Tapi kalau dia elektrolit lemah, maka nanti harga I-nya ini tergantung pada derajat disosiasinya atau derajat ionisasinya. Begitu. Kemudian, kalau dia ini larutannya adalah non-elektrolit, maka harga I-nya adalah 1, gitu ya. Jadi faktor Van Hoff-nya tidak mempengaruhi, gitu. Karena semua yang dikalikan 1 pasti akan hasilnya sama, gitu ya. Nah, perlu kalian pahami, ketika kita melarutkan suatu zat larut pada suatu pelarut murni, maka kemungkinan besar ini akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, larutan itu akan lebih sukar menguap jika dibandingkan pelarut murninya. Karena apa? Karena pada larutan dia mengalami penurunan tekanan uap. Akibatnya apa? Karena adanya partikel zat larutnya. Yang kedua, jika dia dididihkan, maka larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. Akibat adanya partikel zat larut, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Yang ketiga, jika dibekukan, maka larutan akan membeku pada suhu yang lebih kecil atau yang lebih tinggi, lebih semakin negatif atau di bawah suhu membeku pelarut murninya. Akibat apa? Akibat adanya partikel zat larut akan terjadi penurunan titik beku. Jadi titik bekunya itu turun itu maksudnya turun ke bawah. Jadi titik bekunya semakin tinggi gitu ya. Yang keempat, jika larutan itu dihubungkan dengan pelarut murninya, maka dia akan melewati membran semi permeable. Maka larutan akan mengalami volume akibat tekanan osmosis. Nah, besarnya perubahan keempat sifat tersebut itu dia bergantung pada jumlah partikel zat larutnya dalam larutan. Pengaruh zat larut itu dia mempengaruhi ya. Kalau bisa disimpulkan dari apa yang sudah saya terangkan tadi, zat larut ini dia mempengaruhi. Kalau zat larutnya tinggi, dinaikkan besar, maka tekanan uapnya akan turun gitu. Titik didihnya akan naik, titik bekunya dia akan semakin turun ke bawah, osmosisnya semakin tinggi. Tapi kalau zat larutnya ini saya kecilkan atau saya perkecil, maka tekanan uapnya akan naik gitu. Titik didihnya akan turun, tekanan titik bekunya itu dia akan naik ke atas, berarti semakin rendah titik bekunya.
dan tekanan osmosisnya akan turun. Nah, pada kesempatan kali ini saya menambahkan ada 5 latihan soal. Nah, yang akan saya bahas gitu ya. Nah, misalnya kalau ada soal begini, perhatikan diagram PT berikut. Diagram tekanan suhu gitu ya maksudnya ya. Nah, soalnya daerah yang menunjukkan proses penurunan gitu. Kata kuncinya adalah penurunan titik beku adalah gitu ya. Jadi kata kuncinya itu pada kalimat ini, penurunan titik beku. Nah, kalau namanya penurunan titik beku itu kan nama lain dari delta gitu kan. Delta TF gitu ya. Kalau delta TF membeku itu berarti dia posisinya berada di kiri. TF itu kiri gitu ya. Kalau delta TB itu dia di kanan gitu. Berarti jawabannya adalah yang ini, rentangnya ini gitu. Ini delta TF. Maka jawabannya adalah 3 dan 3 ke 4. Atau 4 ke 3 gitu ya. Soal yang kedua, perhatikan diagram tekanan dan suhu berikut. Nah, soalnya daerah yang menunjukkan proses penurunan tekanan uap, berarti kata kuncinya adalah penurunan tekanan uap. Nah, dia mintanya punyanya pelarut gitu. Berarti yang kita amati itu adalah yang punyanya pelarut gitu ya. Sudah jelas kalau ini pasti jawabannya adalah ini 8 ke 7 itu. Maka jawabannya adalah E. Mudah ya? Soal ketiga. Soal ketiga, pada suatu percobaan air larutan urea 0,1 molar, larutan asam cuka 0,1 molar, dan larutan garam dapur 0,1 molar, dia diukur titik didih dan titik bekunya. Dari data hasil percobaan diperoleh diagram PT sebagai berikut, gitu ya. Nah, jadi datanya ini. Kemudian soalnya adalah kenaikan titik didih dari larutan garam 0,1 ditunjukkan pada apa gitu, pada yang mana gitu kan. Berarti kata kuncinya adalah kenaikan titik didih dari siapa? Larutan garam gitu ya. Nah, maka kita harus cermati bahwa di awal tadi sudah saya ingatkan ya, kalau yang di dalam garisnya lurus, ini berarti punyanya pelarut gitu ya. Kemudian kalau yang di sebelahnya pelarut ini berarti punyanya larutan non elektrolit. Nah, kalau yang di sini ini berarti punyanya larutan elektrolit lemah. Nah, kalau yang berada di paling luar itu punyanya larutan elektrolit kuat. Nah, maka kita harus menganalisa dulu larutan-larutan ini itu dia sifatnya apa gitu ya. Kalau air ini jelas pelarut gitu ya. Kemudian kalau yang larutan urea ini dia adalah larutan non elektrolit. Kalau yang asam cuka ini adalah larutan elektrolit lemah. Kalau yang larutan garam ini berarti dia adalah larutan elektrolit kuat.
Nah, untuk menentukan dia itu non-elektrolit, elektrolit kuat, atau dia elektrolit lemah, itu sudah saya terangkan di video sebelumnya ya, tentang materi larutan elektrolit non-elektrolit. Nah, dari sini bisa kita ambil, karena dia mintanya kenaikan, berarti dia tanyanya adalah delta TB gitu ya. Berarti yang kita amati adalah yang dari kanan. Nah, larutan karena delta TB itu kan dia diambilnya dari TB dikurangi dengan TB 0. Berarti selisihnya gitu kan. Maka di sini adalah TB 0. Di sini TB dari elektrolit kuatnya. Maka bisa diambil kesimpulan langsung. Berarti dari C ke I. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Paham anak-anak? Nah, kalau yang C ke H ini berarti dia punyanya delta TB dari elektrolit lemah, gitu ya. Kalau yang D ke B ini berarti delta TF dari elektrolit kuat. Kalau DF itu salah ya. DB ini jawabannya sama, gitu ya. Ini tipu ya. Kemudian soal keempat. Nah, soal keempat itu dia ditunjukkan diagram PT, kemudian perubahan fasenya. Diagramnya agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini tipe soalnya juga sedikit berbeda ya. Dia tanya, suhu diubah dari 100 menjadi negatif 20. Tekanannya juga diubah dari 0,5 atm menjadi 1 atm gitu. Berarti ini kita ambil datanya itu adalah data X, Y gitu ya. X1, Y1, X2, Y2 gitu. Berarti kalau X1 berarti 100,0,5 gitu. Yang kedua itu berarti negatif 20 derajat dengan 1 gitu. Maka dari 100 kan di sini, 100 ke 0,5 berarti kan di sini daerahnya. Itu kan? Kemudian negatif 20 menjadi 1, berarti kan daerahnya di sini kan? Nah, perlu diingat bahwa di sini daerahnya siapa? Daerah cair. Di sini daerahnya siapa? Daerahnya padat. Di sini daerahnya siapa? Daerahnya gas gitu. Maka perubahan fasenya dari siapa? Diubah kan? Maka dari gas menjadi padat gitu. Maka jawabannya adalah A. Paham ya anak-anak ya? Soal yang kelima, ini saya ambil dari soal UN tahun 2015. Perhatikan jumlah molekul yang terdapat dalam gelas kimia. Volume zat pelarutnya itu sama. Larutan yang mempunyai kenaikan titik didih paling besar. Berarti kata kuncinya adalah kenaikan titik didih paling besar. Nah, tadi sudah di awal ya, sudah diberitahu bahwa zat terlarutnya tinggi, gitu ya, maka dia akan mempengaruhi apa? 4 toh. P, TB, TF, P gitu ya. Kalau ini naik berarti di sini turun, di sini naik, di sini turun, di sini naik. Berarti kalau zat terlarutnya tinggi, ya telarutnya tinggi, dia akan menghasilkan titik beku yang titik didih yang tinggi. Nah, ini dia tanyanya titik didih paling besar. Berarti artinya apa? Artinya kamu harus cari gitu ya. Cari yang zat terlarutnya
paling banyak gitu. Mana yang paling banyak? Paling banyak jelas yang E. Gitu. Semakin asik ya untuk mengerjakan soal asal kalian paham dengan konsepnya. Gitu ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi ini jika bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.